Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kini kita akan mulai pembelajaran yang ke-6 bersama Ustazah Resti. Hari ini kita akan melakukan eksperimen tentang sifat bunyi loh. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, coba antum perhatikan gambar di samping ini ya. Apa yang bisa antum ketahui dari gambar di samping? Nah, dari gambar ini kita bisa mengambil gagasan pokok dan gagasan pendukungnya juga loh. Ini adalah gambar masjid yang indah. Masjid ini memiliki 3 kubah besar berwarna coklat, hijau, dan biru. Dinding masjid berwarna putih dan coklat. Masjid ini memiliki 2 menara di sebelah kiri dan kanan. Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu, kita bisa membuat kalimat juga loh. Yang pertama, masjid yang indah. Ustazah akan bikin kalimat. Kalimatnya adalah, ini adalah gambar masjid. Masjidnya indah sekali. Kemudian dari gagasan yang kedua, Ustazah membuat kalimat, masjid ini memiliki 3 kubah besar berwarna coklat, hijau, dan biru. Selanjutnya, dinding masjid berwarna putih dan coklat. Dan yang terakhir, masjid ini memiliki 2 menara di sebelah kiri dan kanan. Dari gagasan yang kita ubah menjadi kalimat tadi, kita bisa menyusunnya menjadi sebuah paragraf yang kita beri judul Masjid yang Indah. Silakan antum baca ya. Masya Allah, sekarang antum sudah bisa membuat sebuah paragraf. Sebelum Ustazah lanjutkan pelajarannya, Ustazah akan review materi sebentar ya. Antum masih ingat, bunyi bisa kita dengarkan dari benda yang bergetar? Nah, sekarang antum sudah ingat. Dulu antum juga melakukan percobaan tentang menghasilkan bunyi dari kelereng yang dipantulkan ke lantai. Kemudian antum juga pernah memukul air di dalam galon. Dan yang terakhir memukul pensil di atas meja. Antum melakukan 3 percobaan ini saat menjawab soal dari latihan yang kedua di Google Form. Nah, sebelum itu di videonya Ustazah Nisa sudah menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, merambat. Yang kedua, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, membentuk gelombang, mengalami pelenturan, dan yang terakhir mengalami perpaduan. Media rambat bunyi itu ada 3 loh teman-teman. Benda cair, benda padat, dan benda gas atau udara. Nah, ini adalah cara bunyi merambat. Antum bisa lihat kan gelombangnya? Nah, gelombangnya seperti tadi dalam dunia nyata tidak bisa kita lihat ya. Tapi, gelombang yang terbentuk karena adanya bunyi yang dari benda bergetar itu bisa kita lihat dari air loh. Kalau pada benda padat dan gas tidak bisa kita lihat. Nah, ini adalah cara bagaimana gelombang bisa sampai ke telinga kita. Gelombang bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Kemudian gelombang itu merambat melalui media rambat bunyi seperti tadi benda padat, cair atau gas hingga sampailah ke telinga kita dan bisa kita dengar. Antum bisa mendengar suara azan karena bunyi yang merambat dari toa loh.
merambatnya melalui udara sampai ke telinga antum. Nah, sekarang antum bersiap-siap ya. Kita akan melakukan percobaan atau eksperimen tentang bunyi. Persiapkan alat-alat yang antum perlukan untuk melakukan eksperimen ya. Seperti buku tulis, pena, atau pensil, telinga yang nyaring pastinya ya. Kemudian ember kosong, air, 2 buah sendok, dan jangan lupa ajak juga ayah bunda atau kakak dan teman-teman antum. Minimal antum melakukan percobaan ini dengan 2 orang ya, antum dan rekan yang satu lagi. Nah, kegiatan akan kita lakukan adalah mempraktekkan dan membuat laporan. Antum akan diminta melakukan beberapa kegiatan tentang sifat bunyi merambat melalui media. Kemudian antum akan menyusun laporan melalui tabel yang akan saya sajikan nanti di bawah ini. Nah, ini adalah 3 percobaan yang akan antum kerjakan. Dan yang selanjutnya, langkah keempat, tulis laporannya seperti tabel berikut ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Laporannya ada 2 halaman, yang pertama dan yang kedua. Ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah percobaan, hasil, dan kesimpulan. Antum bingung bagaimana cara mengisinya? Ini sudah saya contohkan ya. Nah, kira-kira laporan kegiatan percobaannya seperti ini. Oke teman-teman, Ustazah ada lagu bagian-bagian telinga dan fungsinya loh. Yuk kita nyanyikan. Bagian luar ada daun telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang gelombang suara, getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran eustachius, saluran jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siput, getaran dirangsang ke otak saraf, bawa getaran. Nah, silahkan sering-sering untuk ulang ya, agar antum lebih mudah menghafal bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, teman-teman, ini adalah gambar bagian-bagian telinga. Silahkan antum tunjuk satu-satu gambarnya dari daun telinga. Ayo ditunjuk mana yang gambar daun telinga. Oke, selanjutnya lubang telinga. Ditunjuk ya. Lanjut liang telinga. Kemudian 3 tulang pendengaran, ada martil, landasan, dan sanggurdi. Oke, sekarang tunjuk gendang telinga. 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, saluran eustachius. Terakhir, tunjuk rumah siput. Benar teman-teman, rumah siput ini memang seperti siput sungguhan ya. Nah, ini adalah gambar dari fungsi bagian-bagian telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian telinga luar ada daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Fungsinya mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Kalau lubang telinga, fungsinya tempat masuknya bunyi ke liang telinga.
Dan fungsi liang telinga adalah meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Kemudian ada telinga tengah. Bagian-bagiannya itu ada gendang, 3 tulang pendengaran, kemudian ada saluran eustachius. Gendang telinga berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian 3 tulang pendengaran ini fungsinya untuk memperkuat dan mengantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Dan saluran eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Kemudian telinga dalam ada 3 ya. Ada 3 saluran setengah lingkaran, ada tingkap oval atau jorong, dan ada rumah siput. 3 saluran setengah lingkaran fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian tingkap oval ini fungsinya untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan rumah siput itu sendiri fungsinya untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Bagaimana bunyi itu bisa sampai ke otak? Pertama, suara ditangkap daun telinga dan diarahkan melalui saluran telinga. Getaran suara yang ditangkap gendang telinga dan diteruskan ke tengah telinga atau telinga tengah. Selanjutnya, getaran diteruskan oleh tulang sanggurdi ke rumah siput. Lalu rumah siput mengantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah siput itu sehingga dapat ditangkap oleh sel-sel saraf rambut getar dalam rumah siput. Sel-sel saraf rambut getar mengantarkan sinyal listrik akibat getarannya ke saraf pendengaran. Kemudian saraf ini mengantarkannya ke otak. Otak lalu menerjemahkan sinyal listrik tadi sebagai sensasi bunyi. Dan antum bisa mengerti bahwa ada bunyi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajar. Jangan lupa kerjakan latihannya ya teman-teman. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.